Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Meikiana Lestari, beserta rekan saya ada saya Anggraini, saya Destin Setita, dan saya Maulina Dinda Putri. Ingin menyajikan video dengan judul materi Reaksi uji protein. Tujuan percobaan kali ini yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Inti sel mengandung ribuan gen, masing-masing mencirikan jenis protein yang terbentuk. Protein setiap organisme berbeda-beda satu dengan yang lain, karena masing-masing mempunyai deret unik asam amino sendiri-sendiri. Protein makhluk hidup umumnya dibentuk oleh 20 jenis asam amino melalui ikatan kovalen, yaitu ikatan peptida. Berikut adalah gambar dari ikatan peptida. Protein, jika ditinjau dari fungsi biologinya, dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu enzim, protein transport, protein nutrien, protein kontraktil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. Alat percobaan. Yang pertama, gelas beker, batang pengaduk, pipet tetes, rak dan tabung reaksi, gelas ukur, dan penjepit tabung reaksi. Selanjutnya, bahan percobaan. Yang pertama, CH3COOH, CuSO4, gelatin, reagen nilon, NaOH, HNO3, larutan susu, putih telur, dan larutan kacang. Uji biuret. Masukkan 3 ml larutan putih telur ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml NaOH 2,5 normalitas, kemudian aduk. Tambahkan 2 tetes CuSO4 0,01 molar dan aduk kembali. Amati perubahan warna. Jika tidak timbul perubahan warna, maka tambahkan lagi 1 atau 2 tetes CuSO4. Sampel putih telur menghasilkan kompleks berwarna ungu yang menandakan bahwa terdapat protein di dalamnya. Masukkan 3 ml larutan tepung kacang ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml NaOH 2,5 normalitas, kemudian aduk. Tambahkan 2 tetes CuSO4 0,01 molar dan aduk kembali. Amati perubahan warna. Jika tidak timbul perubahan warna, maka tambahkan lagi 1 atau 2 tetes CuSO4. Sampel tepung kacang menghasilkan kompleks berwarna ungu yang menandakan bahwa terdapat protein di dalamnya. Masukkan 3 ml larutan ikan ke dalam tabung reaksi.
Tambahkan 1 ml NaOH 2,5 normalitas, kemudian aduk. Tambahkan 2 tetes CuSO4 0,01 molar dan aduk kembali. Amati perubahan warna. Jika tidak timbul perubahan warna, maka tambahkan lagi 1 atau 2 tetes CuSO4. Sampel ikan menghasilkan kompleks berwarna ungu yang menandakan bahwa terdapat protein di dalamnya. Masukkan 3 ml larutan susu ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml NaOH 2,5 normalitas, kemudian aduk. Tambahkan 2 tetes CuSO4 0,01 molar dan aduk kembali. Amati perubahan warna. Jika tidak timbul perubahan warna, maka tambahkan lagi 1 atau 2 tetes CuSO4. Sampel susu menghasilkan kompleks berwarna ungu yang menandakan bahwa terdapat protein di dalamnya. Masukkan 5 ml larutan susu ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 2 tetes asam asetat. Letakkan tabung reaksi dalam air mendidih selama 5 menit. Lakukan uji kelarutan endapan di dalam air. Lalu, lakukan juga uji endapan dengan reagen Milon. Pada sampel susu, menunjukkan adanya endapan dan terjadi perubahan warna menjadi merah bata, yang artinya sampel susu ini positif mengandung gugus fenol. Hal ini karena adanya asam amino yaitu tirosin. Masukkan 5 ml larutan putih telur ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 2 tetes asam asetat. Letakkan tabung reaksi dalam air mendidih selama 5 menit. Kemudian, ambillah endapan yang ada di dalam tabung reaksi dengan batang pengaduk. Lakukan uji kelarutan endapan di dalam air. Lalu, lakukan juga uji endapan dengan reagen Milon. Pada sampel putih telur, menunjukkan adanya endapan dan terjadi perubahan warna menjadi merah bata, yang artinya sampel putih telur ini positif mengandung gugus fenol. Hal ini karena adanya asam amino yaitu tirosin. Masukkan 5 ml larutan gelatin ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 2 tetes asam asetat.
Letakkan tabung reaksi dalam air mendidih selama 5 menit. Lakukan uji kelarutan endapan di dalam air. Lalu, lakukan juga uji endapan dengan reagen Milon. Pada sampel gelatin ini menunjukkan tidak adanya endapan dan tidak adanya perubahan warna menjadi merah bata, yang artinya sampel gelatin ini negatif mengandung gugus fenol. Masukkan 5 ml larutan ikan ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 2 tetes asam asetat. Letakkan tabung reaksi dalam air mendidih selama 5 menit. Lakukan uji kelarutan endapan di dalam air. Lalu, lakukan juga uji endapan dengan reagen Milon. Pada sampel ikan, menunjukkan adanya endapan dan terjadi perubahan warna menjadi merah bata, yang artinya sampel ikan ini positif mengandung gugus fenol. Hal ini karena adanya asam amino yaitu tirosin. Masukkan 0,5 ml larutan putih telur ke dalam tabung reaksi. Tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat. Bandingkan warna dengan yang diberikan oleh Blanco menggunakan air sebagai gantinya. Kemudian, dinginkan di bawah keran. Lalu, tambahkan 5 tetes NaOH 10 molar untuk membuat larutan menjadi sangat basah. Pada uji ini, sampel putih telur menghasilkan larutan berwarna kuning dan membentuk cincin. Masukkan 0,5 ml larutan susu ke dalam tabung reaksi. Tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat. Bandingkan warna dengan yang diberikan oleh Blanco menggunakan air sebagai gantinya. Kemudian, dinginkan di bawah keran. Lalu, tambahkan 5 tetes NaOH 10 molar untuk membuat larutan menjadi sangat basah. Pada uji ini, susu menghasilkan larutan berwarna kuning dan membentuk cincin. Masukkan 0,5 ml larutan gelatin ke dalam tabung reaksi. Tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat. Bandingkan warna dengan yang diberikan oleh Blanco menggunakan air sebagai gantinya. Kemudian, dinginkan di bawah keran. Lalu, tambahkan 5 tetes NaOH 10 molar untuk membuat larutan menjadi sangat basah. Pada uji ini, sampel gelatin tidak terjadi perubahan warna dan tidak terbentuk cincin. Uji Biuret adalah uji untuk mendeteksi keberadaan protein dalam suatu sampel secara kualitatif dengan indikator warna, yaitu berwarna ungu tua. Dalam kondisi basah, biuret akan menunjukkan warna ungu setelah penambahan CuSO4. Perubahan warna menjadi ungu ini menandakan adanya senyawa kompleks yang terbentuk.
Senyawa kompleks tersebut terbentuk antara Cu2+ dengan gugus karboksil dan gugus amina dari 2 atau lebih rantai peptida. Pada uji koagulasi, sampel yang digunakan yaitu susu, putih telur, ikan, dan gelatin. Pada uji koagulasi ini, sampel yang dinyatakan positif yaitu sampel susu, putih telur, dan juga ikan. Sampel tersebut ditandai dengan terbentuknya endapan, kemudian terjadinya perubahan warna merah bata setelah penambahan reagen Milon. Sedangkan pada sampel gelatin dinyatakan uji negatif sebab tidak menunjukkan perubahan warna pada saat penambahan reagen Milon. Pada uji Santo protein digunakan 3 sampel yaitu susu, gelatin, dan putih telur. Sampel yang menunjukkan reaksi positif adalah susu dan putih telur dengan ditunjukkannya oleh perubahan warna larutan menjadi kuning. Adapun pada sampel gelatin bereaksi negatif dengan tidak terjadinya perubahan warna pada larutan. Hal ini menandakan pada sampel susu dan putih telur mengandung asam amino dengan gugus samping yaitu benzena, sedangkan gelatin tidak memiliki asam amino dengan gugus benzena. Hal ini sesuai dengan teori karena uji Santo protein digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus benzena pada sampel protein. Demikianlah dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.